Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu penerapan algoritma Grady pada game Betacard dari mata kuliah algoritma lanjut. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri, Mei Pane, yang kedua Irfandi Hutapea, yang ketiga Hotnida Siagian, dan yang terakhir Febrianti Melati. Kami memiliki 4 outlines. Yang pertama itu adalah masalah. Pada bagian ini kami akan menjelaskan permasalahan yang kami angkat. Yang kedua, solusi. Pada bagian ini kami akan menjelaskan solusi yang kami dapatkan dari permasalahan yang kami angkat. Yang ketiga adalah demo. Pada bagian ini akan menjelaskan atau mendemokan aplikasi yang kami buat sebagai solusi dari permasalahan yang kami angkat. Yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah masalah. Berbagai solusi dapat ditemukan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang menjadi masalah adalah seberapa cepat, efektif, dan efisien suatu solusi menyelesaikan permasalahan yang ada. Masalah yang akan kami selesaikan yaitu tentang cara menghitung nyawa, jarak, kecepatan, skor, dan waktu pada permasalahan game Betacard dengan menggunakan algoritma Grady. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya solusi. Adapun solusi yang kami temukan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dipaparkan teman saya, yaitu dikembangkan sebuah cara atau metode yang memungkinkan dalam mendapatkan hasil yang lebih efisien dan memakan waktu yang sedikit. Dari permasalahan di atas, algoritma Grady bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah dengan mudah dan cepat, di mana algoritma Grady akan mencari solusi yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mendemokan game yang telah kami buat. Sebelum saya mendemokan game yang telah kelompok kami buat, saya akan menjelaskan tentang codingan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 4 library yang kami gunakan. Yang pertama itu include yourstring, di mana library ini digunakan untuk menampilkan perintah ends, count, chain, dan nl. Selanjutnya itu library include windows.h, digunakan untuk mendefinisikan sebuah window berdasarkan letak koordinat kiri, atas, dan kanan bawah. Ini akan penerapan library ini akan digunakan pada saat control panio.h. Library ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah get, clscr, puts, dan selanjutnya yaitu include time.h, digunakan untuk menampilkan time, yaitu penerapannya pada lama waktu kita bermain pada game. Selanjutnya yaitu include stdlib.h, digunakan untuk menampilkan perintah atop, atoy, dan pau. Oke, yang pertama terdapat void credit, di mana di sini akan fungsi count di sini untuk menampilkan tulisan control pada game Betacard ini, di mana terdapat kontrolnya yaitu W untuk mengatur game ke atas, S untuk ke bawah, D untuk ke kanan, dan A untuk ke kiri. Selanjutnya void gambar latar. Di sini berfungsi untuk menentukan seberapa luas dari tampilan layar pada permainan. Kemudian void gambar jalan. Dan selanjutnya yaitu void batang darah. Atau dengan kata lain ini adalah nyawa dari si pemain, di mana terdapat fungsi count untuk menampilkan tulisan health. Nah, terdapat 10 batang darah yang diberikan pada saat kita bermain. Selanjutnya ada void jarak, di mana ini adalah jarak yang sudah kita tempuh dan kecepatan. Kemudian di sini adalah class car, ini adalah mobil yang nantinya akan kita gunakan. Kemudian ini adalah
opening pada saat kita memasuki game, yaitu terdapat tulisan game balap dari kelompok Betacard ALU. Kemudian di sini adalah tingkatan kesulitan yang akan kita masukkan, yaitu berupa angka. Nah, di mana semakin besar angka yang kita masukkan, maka level permainan yang kita mainkan akan semakin mudah. Di sini juga terdapat fungsi generate musuh. Ini adalah fungsi dari untuk meng-create musuh-musuh yang nantinya akan kita lawan. Selanjutnya di sini adalah closing. Setelah kita menyelesaikan game, maka akan terdapat fungsi count untuk menampilkan bahwa kata game telah berakhir dan nantinya akan ditunjukkan skor kita ada berapa dan total waktu bermain. Juga akan terdapat tulisan terima kasih telah bermain dan coba lagi. Selanjutnya saya akan mendemokan game yang telah kami buat. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ini adalah opening. Kita akan memasukkan angka yang ketika kita memasukkan angka semakin besar, maka akan semakin mudah. Saya coba memasukkan angka 70. Nah, di sini terdapat yang sudah saya bilang tadi, terdapat health, jarak, kecepatan, dan kontrol W untuk atas, S bawah, D kanan, dan A kiri. Nah, saat kita menabrak musuh, maka jumlah batang nyawa kita akan menurun. Dan jika sampai habis, maka kita akan mati dan menyelesaikan permainan. Ini adalah musuh yang akan kita lawan. Semakin jauh kita memulai memainkan permainan, maka akan ditampilkan. Kemudian akan ada closing, game telah berakhir, skor Anda adalah 7, dan di sini terdapat total waktu bermain. Oke, untuk kesimpulan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang kami dapat adalah cara menghitung nyawa, jarak, kecepatan, skor, dan waktu pada permasalahan game Betacard dapat diselesaikan dengan algoritma greedy. Penerapan algoritma ini terlihat ketika mobil mencari jalur tercepat tanpa menabrak mobil lain dan mempertahankan 10 nyawa yang diberikan pada permainan Betacard ini. Dengan semakin jauh jarak yang ditempuh dan dengan kecepatan yang tinggi akan meningkatkan skor dan lama waktu permainan dari pemain. Sekian dari presentasi kami kelompok 10. Apabila ada tutur dan ucapan yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat.